Kids, happy Sunday. Senang kita semua bisa ketemu adik-adik di minggu pertama di bulan Juni ini. Yeay! Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau tanya dulu nih. Adik-adik masih ingat gak ada hafalan kita di bulan kemarin? Masih ingat? Oke, ayat hafalan kita di bulan kemarin diambil dari Mazmur 42 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Amin. Amin. Nah, sekarang saatnya kita untuk memuji Tuhan dengan semangat. Kakak undang semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Puji Tuhan. Ya adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita buat dengerin firman Tuhan. Ku tak mau apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal
Yesus, ini hati kami Tuhan, kami mau bawa hati kami hari ini buat dengerin firman-Mu Tuhan. Engkau yang berkati kami, Engkau yang urapi setiap kami Tuhan, supaya apa yang kami dengar ini bisa memberkati setiap kami Tuhan. Kami serahkan ibadah sekolah minggu hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Hai, shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Wow, adik-adik semua tadi udah semangat ya, udah keren semua memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang waktunya kita mau dengerin firman. Adik-adik boleh siapin hati untuk dengerin firman Tuhan ya. Oke, hari ini Kak Elsia mau kasih judul firman Tuhannya, God helps me. Tuhan menolong aku. Ayatnya diambil dari Keluaran 3, Keluaran 4 sampai Keluaran 12. Jadi ceritanya waktu menjelang bangsa Israel keluar dari Mesir. Oke, jadi kayak saya ceritain ceritanya ya, kisahnya ya. Jadi pada waktu itu bangsa Israel ini dijajah sama bangsa Mesir. Seperti kayak Indonesia dulu dijajah sama Belanda. Dijajah itu artinya ditindas. Jadi bangsa Israel harus mau bekerja untuk bangsa Mesir. Mereka buat batu bata dari jerami, mereka harus kerja berat, mereka nggak dikasih makan, minumnya sedikit, nggak digaji. Wah, bayangin kalau papa mama kalian kerja terus nggak digaji seperti bangsa Israel. Udah kerja keras terus nggak digaji, istirahatnya sebentar. Meskipun capek juga harus tetap kerja, sakit juga tetap harus kerja. Pasti serem banget ya, pasti kayak menyiksa banget. Nah, bangsa Israel akhirnya berdoa nih sama Tuhan. Minta tolong supaya mereka bisa keluar dari Mesir, supaya mereka bisa bebas dan mereka nggak dijajah lagi. Terus Tuhan mengutus Musa untuk bicara ke Firaun, rajanya Mesir, agar mau membiarkan bangsa Israel ini meninggalkan Mesir. Firaun nggak mau ngelepasin bangsa Israel gitu aja. Terus karena Tuhan melihat Firaun nggak mau melepas bangsa Israel, akhirnya Tuhan memberi tulah. Tuhan kasih berbagai-bagai tulah. Kalau ada nanti baca dari Keluaran 3 sampai 12 itu ada 10 tulah yang Tuhan kasih ke mereka. 10 tulah atau 10 hukuman buat bangsa Mesir. Tapi Firaun tidak mau melepaskan bangsa Israel, akhirnya Tuhan kasih tulah yang terakhir. Karena 9 tulahnya Firaun tetap nggak mau ngeluarin bangsa Israel, akhirnya Tuhan ngasih 1 tulah terakhir. Ada yang tahu nggak tulahnya apa? Tulah yang ke-10. Betul, tulah yang ke-10 adalah anak sulung mati, atau anak yang pertama, atau kakaknya kita yang nomor 1, itu yang meninggal. Terus Tuhan bicara sama Musa, suruh bangsa Israel menyembelih anak domba, terus dombanya harus baik, dombanya nggak boleh ada sakitnya, nggak boleh ada cacatnya, misalnya nggak ada kaki, atau matanya buta, atau nggak ada mulutnya mungkin, nggak boleh yang seperti itu, dombanya harus yang baik. Nah, domba itu disembelih, dan darahnya diolesin di tiang pintu rumah kiri dan kanan, di ambang atas juga diolesi darah. Terus Tuhan akan menghukum bangsa Mesir dengan tulah yang ke-10 tadi itu, yaitu semua anak sulung atau anak yang paling pertama itu akan mati. Tapi kalau ada darah di pintu itu, anak sulung tidak akan mati. Nah, adik-adik, banyak orang yang menangis karena anak sulungnya mereka meninggal. Anak sulung Firaun ini bahkan juga meninggal. Akhirnya Raja Firaun sedih sekali. Firaun akhirnya dia kapok, akhirnya dia udah nggak mau lagi. Akhirnya Raja Firaun mau memperbolehkan bangsa Israel pergi dari Mesir. Nah, dari kisah ini kita bisa ambil pesan bahwa Tuhan Yesus itu sayang banget loh sama bangsa Israel. Dia buat Firaun mau melepasin bangsa Israel. Sekarang bangsa Israel akhirnya udah bebas, dia nggak dijajah lagi sama Mesir. Tuhan juga melindungi bangsa Israel. Anak sulung bangsa Israel tidak meninggal karena di dalam rumahnya mereka sudah diolesi darah anak domba tadi. Nah, Tuhan gak hanya menolong bangsa Israel aja, Tuhan juga mau menolong dan melindungi kita semua. Elsia punya cerita nih. Jadi suatu hari ada 2 anak kecil, namanya Joy sama Dylan. Jadi Joy ini cerita ke mamanya, "Ma, di sekolah aku punya teman loh. Temanku ini kayak agak nakal gitu, namanya Dylan. Jadi Dylan ini suka ngambil barang orang lain dengan paksa. Terus kalau nggak dikasih, Dylan ini bisa mukul temennya itu. Bahkan aku juga pernah diminta dan aku nggak mau kasih gitu karena badannya besar. Jadi semua orang tuh, semua anak-anak yang ada di sekolah tuh akhirnya takut sama dia gitu.
Terus mamanya Joy ini bilang, Joy doa aja, minta perlindungan Tuhan, dan bilang sama ibu guru juga, kasih tahu ibu guru kalau Dilan ini perbuatannya tidak baik gitu. Terus akhirnya tiap Joy mau ngomong ke ibu gurunya ini, ibu gurunya namanya Ibu Tira, ibu gurunya ini selalu kayak nggak berani gitu, karena setiap kali Joy mau lapor, selalu ada Dilan. Jadi kayak Joy-nya ini nggak berani gitu mau ngelapor ke ibu gurunya, mau kasih tahu ke ibu gurunya. Terus suatu kali Dilan ini mendekati Joy, dan Dilan ini bakal kayak membuli Joy gitu. Kayak nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, tapi ternyata Ibu Tira atau ibu gurunya Joy ini lihat. Dan akhirnya ibu gurunya datengin Dilan, dan akhirnya Dilan dimarahi dan dihukum sama Ibu Tira. Nah, adik-adik pernah nggak kalau di sekolah adik-adik itu kayak dijahatin sama teman, dibully sama teman, atau ada yang mau gangguin adik-adik gitu, pernah nggak? Pasti pernah ya, karena CLC juga pernah dulu waktu sekolah kayak digangguin gitu sama teman-teman. Nah, adik-adik kalau digangguin sama teman, dijahatin sama teman, jangan dibalas. Tapi adik-adik harus berdoa, Tuhan pasti akan menolong dan melindungi kita. Kalau kita juga menghadapi kesusahan gitu, kita juga bisa minta tolong loh sama Tuhan. Tuhan pasti akan nolong kita. Seperti kisah tadi yang di Keluaran 3-12. Keluaran 3-12, nah betul. Di situ darah yang dioles di pintu mengingatkan kita itu akan darahnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dikorbankan seperti anak domba yang disembelih untuk diambil darahnya. Tuhan Yesus sudah disalib, dia mengeluarkan darah di atas kepala karena mahkota duri, di tangannya juga mengeluarkan darah karena dipaku, di punggungnya juga dicambuk, perutnya juga ditusuk sama tombak. Wow, darahnya Tuhan Yesus itu yang menghapus dosa kita, sehingga hati kita ini bisa pulih dan kita bisa masuk surga. Jadi adik-adik, cuman darahnya Tuhan Yesus aja yang bisa menghapus dosa kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang tidak berdosa gitu. Karena kita harus percaya pada Tuhan Yesus supaya dosa kita ini diampuni. Tuhan Yesus mau kok masuk ke dalam hati kita. Bahkan Tuhan Yesus udah di dalam hati kita nih. Tuhan Yesus bakal hapus semua dosa kita dan Tuhan pasti menemani kita. Jadi kita nggak akan pernah sendiri lagi. Tapi jangan lupa juga adik-adik atau kita semua, CLC juga harus tetap berdoa, tetap minta Tuhan Yesus buat masuk ke dalam hati kita. Oke, hari ini siapa yang sudah manggil Tuhan Yesus? Atau siapa yang bangun pagi langsung bangun, langsung berdiri dari ranjang, langsung main HP mungkin, atau langsung sikat gigi, langsung mandi. Siapa yang belum panggil Tuhan Yesus? Yuk hari ini kita sama-sama panggil Tuhan Yesus yuk. Panggil Tuhan Yesus buat masuk ke dalam hati kita. Oke adik-adik, jangan lupa kita harus panggil Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus pasti akan menolong dan melindungi kita. Amin untuk firman Tuhan. Nah adik-adik, Kak Asya punya ayat hafalan nih buat kita semuanya. Ayat hafalannya ada di Keluaran 33 ayat yang ke-14. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhannya sampai di sini. Kita mau sama-sama berdoa yuk. Tutup mata, lipat tangan, kita satu dalam doa. Bapak makasih buat hari ini, makasih buat waktu ini Tuhan. Makasih firman Tuhan hari ini udah nguatin kami lagi. Udah ingetin kami juga kalau Tuhan Yesus gak akan pernah ninggalin kami. Kalau Tuhan Yesus pasti akan selalu melindungi kami dan menolong kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kegiatan kami selanjutnya juga kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang ambil alih, Tuhan Yesus yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biar kami selalu aman bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami sudah selesai ibadah hari ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. God bless you.